Baik, selamat siang, sore, malam, ataupun pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Adil Manis Ranov, NRP 23 2016 010. Di sini saya akan menjadi moderator tentang pembahasan UIG pada mata kuliah Kebijakan Geospasial. Bersama saya sudah ada dua narasumber. Silahkan memperkenalkan diri. Saudara Aditya Darmawan. Ya, perkenalkan nama saya Aditya Darmawan, NRP 23 2016 054. Saya di sini selaku narasumber satu di acara ini. Selanjutnya kepada Saudara Rizky Agung Maulana. Ya, perkenalkan semuanya ya. Nama saya Rizky Agung Maulana, NRP 23 2016 053. Saya di sini jadi selaku narasumber 2 gitu. Gitu Baik, Bapak Adli. Siap. Baik. Semoga para narasumber dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi ini ya. Amin. Selamat tahun baru 2021. Semoga dalam tahun yang baru ini mendapatkan berbagai macam pencapaian ya. Oh iya, amin ya Allah. Oke, baik. Mari kita melanjutkan ke pertanyaan yang sudah saya siapkan seputaran tentang UIG ini ya. Menurut para narasumber, apa yang kalian ketahui tentang UIG, Saudara Rizky Agung Maulana terlebih dahulu? Boleh. Jadi kalau menurut saya UIG itu merupakan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka menjawab permasalahan di Indonesia seperti salah satu contohnya itu tumpang tindihnya data spasial. Salah satu yang merupakannya menjadi hasilnya adalah kebijakan satu peta itu. Kebijakan agar peta-peta yang dihasilkan oleh para praktisi pemetaan yang harus integrasi dalam satu referensi tunggal. Jadi bisa menghilangkan itu masalah tumpang tindihnya data spasial. Gitu Bapak Adi, kalau menurut saya ini Pak ya. Baik. Terima kasih. Dan bagaimana menurut Saudara Aditya Darmawan? Ya. Apa itu UIG menurut Saudara Aditya Darmawan? Ya, terima kasih sebelumnya pada moderator. Jadi kalau menurut saya, UIG itu ya undang-undang yang dibuat oleh pemerintah yang berkaitan dengan segala jenis penyelenggaraan berkaitan dengan informasi geospasial. Termasuk di dalamnya mengatur tentang kebijakan satu peta, mengatur juga di dalamnya itu bagaimana koordinasi yang dapat dilakukan antara kementerian ataupun lembaga yang berkaitan dengan informasi geospasial itu sendiri. Salah satu contohnya UIG itu menghasilkan seperti misalnya kebijakan satu peta, lalu adanya Inageoportal, sehingga adanya hasil-hasil yang dapat diberikan ke masyarakat gitu. Jadi masyarakat pun dapat mengakses data-data secara open source atau secara terbuka, secara gratis dan mudah di dunia maya atau di internet. Seperti itu, Bapak Adli. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Berikut. Sama-sama Bapak Adli. Berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu bagaimana pelaksanaan KSP di Indonesia atau kebijakan satu peta, Bapak Rizky Agung terlebih dahulu. Boleh Bapak Adli. Jadi untuk pelaksanaan KSP di Indonesia itu dicanangkan pemerintah didasari keprihatinan terhadap berbagai data spasial atau data menyangkut keruangan dan kewilayahan gitu Bapak Adli, yang saling tumpang tindih. Nah, peta-peta yang dihasilkan itu yang berkaitan dengan pemetaan harus berintegrasi dalam satu referensi tunggal, dan referensi tunggalnya itu yang digunakan adalah
SRG 2013 atau nama lainnya itu panjangannya Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013 Pak Fadli, yang merupakan sistem koordinat yang konsisten dan kompatibel dengan sistem koordinat global atau juga internasional. SRG 12 itu sendiri berbeda dengan dua sistem referensi sebelumnya yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu ID 74 atau Indonesia Datum 1974 dan DGN 95 atau Datum Geodesi Nasional 1995. Gitu sih Pak Fadli dari jawaban saya. Baik. Saudara Aditya Darmawan, apakah ingin menambahkan pernyataan dari Rizky Agung Maulana tadi? Menambahkan, jadi kalau untuk kebijakan satu peta sendiri, yang pertama, jadi kebijakan ini dibuat sebagai wujud pemerintah yang pertama untuk mengurangi adanya pembuatan peta yang tumpang tindih gitu. Jadi misalnya dalam satu wilayah yang sama menggunakan peta dasar yang sama. Jadi peta dasar yang sama itu dapat digunakan untuk berbagai macam instansi dalam membuat peta tematiknya sesuai dengan tema-tema yang berkaitan dengan masing-masing instansi sendiri. Jadi kebijakan satu peta itu pertama dia membuat, jadi dalam satu peta dasar yang digunakan itu harus sama. Jadi itulah kenapa dibilangnya satu peta. Jadi semua instansi maupun lembaga maupun pemerintah daerah itu harus menggunakan satu peta dasar yang sama untuk membuat peta tematik, misalnya zona nilai tanah, atau peta rancangan detail tata ruang, atau misalnya peta pemilikan tanah dapat digunakan oleh instansi-instansi yang masih berkaitan dengan informasi geospasial. Kurang lebih seperti itu. Baik. Masalah-masalah ini kan sebenarnya sudah lama dialami ya. Betul Bapak Adli. Betul. Kurangnya sumber data yang tunggal dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya apa sih manfaat dari sistem referensi tunggal itu? Terus dampak apa saja yang ditimbulkan dengan menggunakan sistem referensi tunggal itu? Silahkan Bapak Rizky Agung Maulana. Iya Bapak Adli. Jadi untuk dampak yang ditimbulkan itu dengan penggunaannya referensi tunggal ini yang disebutkan tadi, ada informasi geospasial satu wilayah dapat jadi tersambung dan tertata rapi dengan wilayah lainnya gitu Bapak Adli. Jadi kita semua sebenarnya memang sudah lama menunggu adanya sistem referensi tunggal informasi geospasial ini. Selama ini penyelenggaraan informasi geospasial di Indonesia belum sepenuhnya menggunakan referensi tunggal gitu, yang disepakati oleh semua instansi yang mengurus pertanahan di Indonesia ini. Hal ini juga dapat mengakibatkan ketidaksinkronan antara peta-peta yang digunakan, sehingga mengakibatkan tumpang tindih itu sendiri yang tadi disebutkan di awal. Dampak dari ketidaksinkronan ini juga sebenarnya dapat menimbulkan kebingungan dan kerancuan di kalangan pengguna peta, sehingga dapat menimbulkan konflik perbatasan wilayah administrasi juga, pengelolaan kawasan, kehutanan, dan pengelolaan sumber daya alam lainnya, ketidaktepatan penataan ruang, pengelolaan bencana, dan lain sebagainya, hingga pada akhirnya juga dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan ekonomi di Indonesia. Konflik perbatasan wilayah administrasi juga sudah menjadi menu harian lah bagi pemerintahan daerah beserta tim teknis yang dibentuknya gitu, Bapak Adli. Kalau dari saya itu Bapak Adli. Baik, Saudara Aditya Darmawan, ya, ingin menambahkan? Nambahkan, jadi sebenarnya manfaatnya itu kan tadi kayak Rizky Agung bilang, jadi sebelumnya itu sistem referensi itu ada di Indonesia itu ada ID 74, lalu ada DGN 95. Nah sekarang itu yang kebetulan digunakan sekarang oleh pemerintah, dalam hal ini BIG sebagai yang menyelenggarakan, jadi membuat ada sistem referensi namanya SRGI 2013 atau sistem referensi Geospasial Indonesia, tapi yang dibuat tahun 2013. Jadi di SRG itu sendiri ada ketetapan kayak misalnya datum yang digunakan,
terus ellipsoid referensi yang dipakai. Jadi semua peta-peta yang dibuat oleh masing-masing kementerian lembaga itu punya referensi yang sama gitu. Jadi benar-benar jadi memudahkan apabila ingin disatukan gitu antara peta tematik dengan peta dasar masing-masing instansi, jadi dapat melihat gitu. Jadi misalnya instansi Kementerian Lingkungan Hidup misalnya ingin melihat dari Kementerian Kelautan Perikanan, jadi memiliki referensi yang sama gitu. Jadi sama-sama bisa dibuka, filenya, formatnya, semuanya ada diatur di sana. Jadi ada juga dibuat SNI, macam-macam lah. Jadi semuanya itu dibuat supaya ada integrasi data, baik data tematik maupun peta dasar tadi yang dibuat BIG, jadi memiliki kesamaan baik dari referensinya, formatnya, maupun kayak apa datumnya tadi. Jadi tidak ada lagi kata-kata misalnya antara kementerian lembaga itu membuat dengan formatnya masing-masing. Jadi semuanya sudah diatur berdasarkan SNI maupun SRGI yang berkaitan dengan satu referensi tadi. Itu Bapak Adi. Baik. Menambahkannya Rizky Agung. Baik. Selanjutnya setelah dibentuk UIG ini ya, dampak nyata dalam keberlangsungan pelaksanaannya di kehidupan sehari-hari itu apa sih sebenarnya? Coba Saudara Aditya Darmawan terlebih dahulu. Ya, kalau menurut saya dampak nyata yang sekarang terlihat ya zaman sekarang ini kan kita lihatlah semua kayak aplikasi online atau kayak apa itu rata-rata semua sudah menggunakan data geospasial. Jadi sehingga pemerintah itu dapat membantu dari aplikasi tersebut sebagai penyedia data. Seperti misalnya kita pakai Google Maps atau Waze atau yang lain gitu. Mereka tuh bisa menggunakan data kita atau kita bisa membantu mereka dalam mengisi-isi data. Terus contoh nyata lainnya misalnya sekarang konflik-konflik berkaitan dengan pertanahan gitu. Kayak misalnya antara satu batas tanah warga dengan yang lainnya bisa dibuat seminimal mungkin dengan cara yaitu tadi kebijakan satu peta. Jadi misalnya kan tidak boleh dibangun wilayah bangunan di ruang terbuka hijau di zonasinya. Jadi sekarang sudah ketahuan. Jadi sebelum kita membangun rumah bisa tahu bahwa wilayah ini tuh masuk ke zona ruang terbuka hijau atau enggak. Jadi kelihatan. Terus juga misalnya kayak konflik-konflik antara misalnya kan zaman sekarang sedang masif-masifnya pembangunan infrastruktur. Misalnya ketika pemerintah ingin membebaskan tanah, itu juga jadi bisa melihat gitu dari data-data yang ada. Ya misalnya wilayah ini punya siapa, harus zonasi nilai tanahnya seperti apa, harus pembayaran ganti rugi berkaitan dengan pengadaan tanah untuk proyeknya misalnya seperti apa. Kira-kira kayak gitulah kalau dampak nyata yang dirasakan masyarakatnya. Itu Bapak Adli. Baik. Bapak Rizky Agung ingin menambahkan? Ya, paling dari saya nambahin sedikit aja ya. Kalau dampak yang nyatanya kan udah dapat terlihat gitu dari pemerintah yang udah mulai melek gitu untuk kepentingan dari daerah itu sendiri. Jadi contohnya udah banyak yang pakai smart city, jadi smart city, terus menggunakan SIG internet gitu dan lain-lain. Jadi dari masing-masing instansinya juga udah dapat saling bertukar informasi gitu yang berhubungan dengan masalah-masalah pertanahan juga yang banyak terjadi di Indonesia gitu. Gitu aja sih dari saya, Bapak Adli. Izin nambahin lagi Pak Adli. Jadi kalau silakan. misalnya yang lainnya, misalnya kita kalau dampak nyatanya misalnya kayak kita sekarang menggunakan Gojek atau misalnya belanja online. Semua itu kan kayak belanja online sekarang kita semudah belanja di warung kelontong lah depan muka kan, jadi tinggal pencet terus nanti kita harus menginput alamat secara lengkap. Tapi kurir itu yang mengantar barangnya bisa sampai benar-benar di rumah kita gitu. Nah, sebenarnya hal-hal yang kayak gitu tuh mungkin kita lihatnya sepele, tapi itu tuh sebenarnya dampak nyata gitu dari sekarang tuh kemajuan pesat
informasi geospasial itu sendiri, penggunaannya oleh masyarakat. Memang kadang orang nganggapnya kayak hal-hal itu sepele, tapi gimana gitu, kayak misalnya Gojek, kita mau dari satu titik ke titik lain. Gimana dia bisa ngukur kalau misalnya dari Tenas, dari kampus misalnya kita mau ke stasiun Bandung misalnya. Nah, itu jaraknya berapa kilo. Terus jalan mana yang kira-kira paling dekat. Itu sebenarnya tidak mudah gitu dalam pelaksanaan. Nah, dari hal-hal yang pemerintah udah buat seperti UU IG itu sendiri udah sebenarnya dampak nyata lah, dampak jelas bahwa pemerintah tuh sudah mulai peduli dengan yang berkaitan dengan informasi geospasial itu sendiri, karena ya memang nggak akan lepas dari masyarakat juga, kayak informasi geospasial apa mengenai kewilayahan, terus ada di misalnya Google Maps kayak gitu. Palingan gitu aja, Bradley. Oke, berarti sudah banyak ya yang kita gali dari UIG ini ya. Mulai dari pengertiannya, terus pelaksanaan kebijakan satu peta itu sendiri, terus masalah-masalah tentang referensi tunggal dan lain sebagainya, hingga dampaknya. Saya punya satu pertanyaan yang mungkin ingin semua orang awam mengerti dan tahu gitu. Ya. Sebenarnya apa sih tujuan utamanya dibentuk UIG itu untuk apa sih? Untuk apa adanya UIG itu? Gitu. Silakan baik Bapak Aditya Darmawan maupun Rizky Agung menjawab. Rizky dulu kayaknya, nggak apa-apa Rizky. Coba. Boleh. Boleh ya udah itu. Jadi kan tujuan utamanya UIG ini sendiri itu kan seperti yang tadi dibilang gitu, udah dari tadi bolak-balik namanya tuh tumpang tindih gitu. Jadi tujuan utamanya itu seperti yang sudah tadi disebutkan gitu, untuk menghilangkan masalah yang banyak terjadi di Indonesia, yaitu tumpang tindih seperti yang tadi udah dibilang Bapak Aditya Darmawan gitu, tentang zona kepemilikan tanah, zonasi nilai tanah, terus permasalahan tanah adat gitu, dan lain-lain gitu. Jadi itu sih tujuan utamanya untuk menurut saya gitu, Bapak Adli. Baik, kalau menurut pandangan Bapak Aditya Darmawan, bagaimana? Kalau menurut saya tujuan utamanya ya seperti yang sudah disinggung-singgung tadi oleh saya dan Rizky Agung. Jadi kalau untuk tujuan utama sendiri ya itu mengurangi pertama konflik lah. Jadi konflik sosial ataupun konflik ekonomi berkaitan dengan tanah. Jadi antara satu masyarakat dengan satu masyarakat lain itu, antara satu masyarakat dan masyarakat lain mengenai tanah, ataupun antara satu kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah itu sekarang sudah tidak ada lagi yang saling bersinggungan kepentingan gitu dalam hal pembuatan peta, itu baik peta apapun lah misalnya. Jadi tidak ada lagi yang saling menjatuhkan atau gimana gitu, jadi mengurangi konflik antara kementerian atau lembaga itu sendiri. Di samping itu, memang dalam pelaksanaan UIG ini memang masih banyak sekali kekurangannya, baik dari pemerintah ataupun kementerian lembaga, pemerintah daerah. Tetapi secara eksklusif sih kalau menurut saya sudah menunjukkan lah bahwa pemerintah sekarang itu serius dalam pengembangan informasi geospasial. Misalnya kayak hampir setiap kabupaten atau kota memiliki websitenya sendiri. Terus di website itu nanti ada kayak referensi mengenai kewilayahannya yang berkaitan dengan informasi geospasial, misalnya dengan peta rencana di tata ruang atau apa, peta rencana-rencana lah, misalnya dalam 5 tahun ke depan pembangunan mau seperti apa di daerah. Jadi sebenarnya sekarang semua informasi itu sudah terbuka lah, terus juga memudahkan. UIG itu pertama membuka, jadi pemerintah dalam hal ini bisa men-sharekan datanya gitu di dalam geoportal sehingga masyarakat bisa mengaksesnya secara gratis. Walaupun tidak semua data, ada sebagian data yang memang secara undang-undang tidak bisa disebarluaskan ke masyarakat. Tapi dalam hal ini setidaknya walaupun masih banyak kekurangan, sudah
menunjukkan baiklah ke arah yang benar pemerintah itu berkaitan dengan UIG tadi. Begitu Pak Lebih Adli. berkembang ya UIG-nya mungkin ya. Betul sekali. Baik, kita sudah sampai pada penghujung acara. 5 pertanyaan yang saya berikan sudah dijawab oleh para narasumber dan semoga pertanyaan-pertanyaan berikut dapat mewakili atau memberi informasi kepada setiap setiap netizen dan penonton yang akan menonton video ini. Terima kasih kepada para narasumber telah menyempatkan waktunya. Dan terima kasih juga atas jawaban-jawabannya. Sama-sama Pak Adli. Saya Adli Manis Ranov sebagai moderator. Dengan ini saya tutup perbincangan kita tentang Undang-Undang Informasi Geospasial ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.